Baik, saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan tema yang saya angkat hari ini adalah dipelihara di tengah krisis. Dipelihara di tengah krisis. Dan kita akan membahas satu bagian firman Tuhan, cerita yang cukup dikenal di dalam perjanjian lama. Mari kita lihat teks 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja 17, 1 sampai 16. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu dia pergi dan dia melakukan seperti firman Tuhan. Dia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan dia minum dari sungai itu. Tetapi setelah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu dia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah dia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Dia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, dia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman di dalam hidupnya. Saudara-saudara, cerita yang kita baca ini, kisah yang kita baca ini terjadi pada zaman bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja, dan nama rajanya adalah Raja Ahab. Raja Ahab ini boleh dibilang raja yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita melihat di pasal sebelumnya, pasal 16 ayat yang ke-29 dan 30, Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada raja-raja sebelum Ahab, dan raja-raja ini hidup jahat di mata Tuhan. Tapi saudara, sampai pada Ahab dikatakan bahwa dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua yang mendahuluinya. Maksudnya lebih daripada raja-raja yang jahat sebelumnya. Itu berarti dalam urusan kejahatan ini Ahab memecahkan rekor kejahatan sebelumnya. Nah, ini berarti kejahatannya luar biasa. Apa saja kejahatan dari Ahab ini yang dinyatakan firman Tuhan? Ayat 31 sampai 33 pasal 16 bilang begini.
Seakan-akan belum cukup, ia di sini Ahab, ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, nenek moyangnya. Maka dia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Mengapa ini salah? Karena dia mengambil Isabel, putri dari Raja Sidon. Ini orang non-Yahudi, orang non-Israel. Dan ingat pada waktu itu Tuhan melarang bangsa Israel untuk kawin campur dengan bangsa-bangsa yang lain. Mengapa? Ini bukan soal ras, ini bukan soal suku, tapi ini soal kepercayaan. Mengapa? Karena bangsa-bangsa pada waktu itu rata-rata adalah penyembah berhala. Dan karena itu Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan, umat Israel, bercampur dengan orang-orang penyembah Baal atau penyembah kafir. Tapi di sini saudara-saudara, Raja Ahab tidak peduli dengan firman Tuhan. Dikatakan dia mengambil pula Isabel, anak Etbaal. Isabel ini anak Etbaal. Bapaknya Isabel namanya Etbaal. Di dalam nama Etbaal itu ada kata Baal. Jadi kelihatannya ini memang berkaitan dengan para penyembah kafir. Dan saudara-saudara, dia angkat menjadi istrinya. Ini kawin campur. Karena itu pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi, kalau mau kawin dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus, saudara mengikuti dosa Ahab. Karena itu, hai para pemuda, kalau ada Isabel dalam hidupmu, lepaskanlah. Ya. Jadi saudara-saudara, ini dosanya Ahab karena dia mengambil istri dari orang yang tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah Baal, menyembah berhala. Lalu kita lihat apa akibatnya. Ini membawa Ahab pada dosa selanjutnya. Dikatakan sehingga, mengapa? Sehingga ini berarti akibat dari sebelumnya. Gara-gara dia mengawini Isabel, anak putri dari Etbaal itu, sehingga dia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Akhirnya Ahab jatuh pada penyembahan berhala. Dia menyembah Baal. Ayat 32. Kemudian dia membuat mesbah untuk Baal. Bukan cuma sembah Baal, bikin mesbah untuk Baal di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sudah cukup? Belum. Ayat 33. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera. Asyera ini dewi yang lain lagi, penyembah ini disembah oleh bangsa kafir. Dia membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga dia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Jadi dia bukan hanya memecahkan rekor kejahatan, tapi rekor menyakiti hati Tuhan itu dipecahkan oleh Ahab. Kalau ada orang yang paling menyakiti hati Tuhan zaman itu adalah Raja Ahab. Nah, jadi Raja Ahab yang saat itu memerintah Israel, dia adalah raja yang jahat. Lalu bagaimana dengan rakyat yang dipimpinnya? Bagaimana dengan umat Israel yang dipimpin saat itu? Umat Israel juga hidup di dalam kejahatan. Itu dari ayat-ayat selanjutnya, saudara bisa baca sendiri di Alkitab, saudara. Bangsa Israel hidup juga dalam kejahatan. Rajanya sudah jahat, rakyatnya juga jahat. Dalam kondisi begini, saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan lalu mengutus nabinya, Nabi Elia, memberitakan penghukuman bagi Israel, secara khusus bagi Ahab. Apa perintah Tuhan, hukuman Tuhan? Ayat 1, pasal 17. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Tidak akan ada hujan turun, tidak akan ada embun. Saudara-saudara, kalau tidak ada embun, kalau tidak ada hujan, akan jadi apa? Jadi kekeringan. Kalau jadi kekeringan, terus jadi apa? Kelaparan. Kekeringan terjadi kelaparan. Ingat, pekerjaan utama masyarakat saat itu adalah mereka bercocok tanam, mereka bertani. Itu bergantung kepada hujan. Kalau embun tidak ada, hujan tidak ada, kekeringan melanda. Kalau kekeringan melanda, kelaparan pasti menyusul. Dan ini dikonfirmasi melalui kata-kata Yesus dalam perjanjian baru di Lukas 4 ayat yang ke-25. Lukas 4 ayat 25. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup
selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, 3,5 tahun tidak hujan. Saudara-saudara, mengapa Tuhan menghukum Israel dengan memberikan kekeringan? Mengapa Tuhan hukum Israel dengan tidak menurunkan hujan? Mengapa Tuhan hukum Israel dengan tidak berikan embun atau kelaparan? Mengapa dia tidak menghukum seperti pada zaman Nuh saja, kasih banjir, kasih tsunami habis? Atau dia tidak menghukum seperti Sodom dan Gomora, turunkan api dari langit, hanguskan semuanya? Tidak. Tapi mengapa Tuhan kasih kekeringan? Mengapa Tuhan kasih kelaparan? Mengapa Tuhan tidak turunkan hujan atau embun? Ini ada dengan 2 dewa yang oleh Ahab. Dia tadi menyembah dewa apa? Dan Asyera. Baal itu dewa yang bagaimana? Saya kasih kutipan. Dikatakan demikian, kata Baal menunjuk kepada ilah lain di samping Allah Israel. Baal adalah nama yang diberikan kepada dewa kesuburan di Israel. Jadi ini berarti Ahab menyembah dewa kesuburan. Bagaimana dengan Asyera? International Standard Bible Encyclopedia mengatakan Asyera secara eksklusif adalah dewi kesuburan. Berarti saudara-saudara, Baal dan Asyera, satu dewa kesuburan, satu dewi kesuburan. Kalau mereka dewa kesuburan, dewi kesuburan, sekarang Tuhan kasih hukuman kekeringan. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, mari kita lihat Baal bisa bikin apa. Mari kita bisa lihat dewi kesuburan Asyera bisa bikin apa. Dewa kesuburan bisa bikin apa. Tapi saudara-saudara, ternyata kekeringan terjadi selama 3,5 tahun. Artinya dalam hukuman Tuhan itu Asyera tidak bermanfaat. Baal juga tidak bermanfaat. Dewa-dewa bangsa-bangsa kafir tidak bisa menolong. Kalau Tuhan bilang turun hujan, tidak ada dewa manapun bisa cegah hujan. Kalau Tuhan bilang hujan tidak turun, dewa manapun tidak bisa turunkan hujan. Bagaimana dengan pawang hujan? Pawang hujan hanya bisa turunkan hujan kalau memang Tuhan menghendakinya. Sama dengan setan bisa bikin mujizat kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, setan tidak bisa bikin mujizat. Demikian juga kalau ada pawang hujan yang berhasil, pasti ada pekerjaan setan di sana. Tapi Tuhan memang mengizinkan itu terjadi. Kenapa Tuhan izinkan pawang hujan bisa cegah hujan? Lalu gara-gara itu, lalu kita menjadi terjebak. Wah, pawang hujan itu benar dong kalau begitu. Tidak, Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya menjadi ujian bagi kita. Apakah kita tetap berpegang kepada Tuhan atau berpaling kepada pawang hujan? Ada orang bilang kita bisa tahan hujan pakai celana dalam. Ada yang bilang kita bisa tahan hujan pakai lombok. Jadi lombok buah besar tekan di dada. Begitu awan ada di atas, tekan kuat, awan geser. Tekan tambah lagi, awan geser. Ya. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan berkata, kalau memang Tuhan tidak menghendaki ada hujan, tidak ada yang bisa menurunkan hujan. Sebaliknya, kalau Tuhan menghendaki hujan, tidak ada yang bisa tahan. Tidak ada yang bisa turunkan. Tidak ada yang bisa tahan. Bandingkan, kita bisa lihat ini adalah gambar dewa Baal dan dewi Asyera. Ini adalah dewa kesuburan, yang sana Asyera, dewi kesuburan. Tidak bisa bikin apa-apa melawan hukuman Tuhan. Yeremia 14 ayat 22 mengatakan, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa-dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Jadi hujan turun atau tidak turun tergantung pada Tuhan, bukan tergantung pada dewa kafir. Dan itulah yang terjadi atas Israel. Tuhan hukum mereka dengan kekeringan yang hebat, kelaparan yang hebat. Gara-gara hukuman Tuhan ini, maka kelaparan hebat terjadi. Terjadi krisis pangan, terjadi krisis ekonomi, terjadi krisis dalam hidup. Mungkin pada saat itu orang yang kaya jadi melarat, orang yang miskin jadi mati, orang yang punya usaha jadi bangkrut, tanaman-tanaman pada kering, ternak-ternak pada mati semua. Betul-betul krisis ekonomi, krisis pangan terjadi pada waktu itu. Tapi saudara-saudara,
indahnya adalah di tengah-tengah krisis itu Tuhan tetap memelihara anak-anak Tuhan. Tuhan tetap memelihara hamba-hambanya. Tuhan tetap memelihara umatnya yang percaya kepada Dia. Dan di sini bukti yang paling nyata adalah Tuhan memelihara Elia di tengah-tengah krisis yang terjadi. Karena itu membuat saya memberikan tema khotbah ini adalah dipelihara di tengah krisis. Apakah kita berada dalam krisis ekonomi? Ada yang bilang tidak. Kita sekarang belum ada di tengah krisis ekonomi. Kita baru hanya ada pada kelesuan ekonomi. Jadi ekonomi kita belum krisis, masih lesu. Dengan dolar yang melemah, rupiah yang melemah terhadap dolar. Harga-harga barang jadi naik, daya beli kita menjadi turun, dan lain sebagainya. Ekonomi tertentu memang secara global seperti itu. Tapi secara pribadi bisa jadi kita sendiri secara pribadi mengalami krisis tertentu dalam hidup. Krisis ekonomi, krisis pangan, dan lain sebagainya. Itu bisa ada dalam hidup kita. Tapi hari ini dengar baik-baik firman Tuhan, dipelihara di tengah krisis. Nah, untuk mempertajam pembahasan kita, saya akan membagi pembahasan ini menjadi 2 poin penting. Pertama yang mau saya bahas adalah bagaimana Tuhan memelihara hamba-hambanya dalam kondisi krisis. Tadi saya bilang, contoh nyata adalah Elia. Dia dipelihara oleh Tuhan di tengah-tengah krisis yang terjadi. Tapi Elia dipelihara oleh Tuhan terjadi di 2 tempat di dalam teks kita. Yang pertama adalah dia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit. Begitu kelaparan terjadi, kekeringan terjadi, Tuhan suruh Elia pergi ke sungai Kerit. Ayat 2 dan ayat 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Bersembunyilah. Mengapa Tuhan suruh Elia sembunyi? Karena Ahab dan istrinya Isabel yang jahat itu, mereka suka membunuh hamba-hamba Tuhan, suka membunuh nabi-nabi Tuhan. Dan karena itu Elia juga ada dalam ancaman. Elia sudah menghadap pada Ahab, memberitakan hukuman, dan Elia menjadi target man dari Ahab dan Isabel. Dan karena itu saudara-saudara, maka Elia perlu bersembunyi. Tuhan suruh Elia, bersembunyilah di sungai Kerit. Di sungai Kerit ini Tuhan memelihara Elia dengan cara ajaib. Ayat 4 dan sampai ayat 6. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu dia pergi melakukan seperti firman Tuhan. Dia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan dia minum dari sungai itu. Jadi Elia dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib. Dia bisa minum dari sungai itu dan diberi makan roti dan daging melalui burung gagak. Kalau kita membayangkan bahwa Elia bisa minum dari sungai Kerit saja, itu bukan sesuatu yang mungkin terlalu aneh bagi kita. Minum dari sungai itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau kita memikirkan bagaimana setiap pagi dan petang dia diberikan makan melalui burung gagak, roti dan daging. Ini ajaib. Ini sesuatu yang di luar nalar kita, melampaui nalar kita. Bagaimana bisa Tuhan memberikan makan Elia melalui burung gagak? Ada orang pernah tanya sama saya, Pak Pendeta, kira-kira burung gagak itu dapat roti dan daging dari mana? Saya jawab, ada 2 kemungkinan. Pertama adalah dia ambil dari istana Ahab. Atau kedua, dia membawanya dari luar Israel yang tidak terkena bencana kelaparan. Yang mana yang benar kita tidak tahu. Tapi yang pasti tetap ada kemungkinan itu terjadi. Bisa dicuri dari istana Ahab, bisa dibawa dari luar Israel. Tapi yang manapun yang benar, teks kita mengatakan begini, ayat 4. Burung-burung gagak telah kuperintahkan. Berarti burung gagak itu diperintah oleh Tuhan. Berarti ini sumbernya entah dari mana, sumbernya dari Tuhan.
Dan saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Tadi saya bilang, Ahab dan Isabel banyak membunuh hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan. Tapi pada waktu mereka mau bunuh nabi-nabi Tuhan, ada seorang anak Tuhan yang kerja di istana Ahab, namanya Obadya. Apa yang dilakukan Obadya ketika Isabel bunuh nabi-nabi Tuhan? Kita lihat pasal 18 ayat 4. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dia menyelamatkan nabi-nabi 100 orang. 50 taruh di gua sana, 50 di gua sana. Lalu dia mengurus makan dan minuman mereka. Obadya ambil makan dan minum mereka dari mana? Karena dia kerja di istana, dia pasti mengambil dari istana Ahab untuk memberi makan 100 orang nabi. Nah, di sini dikatakan kalimat terakhir mengurus makanan dan minuman mereka. Tapi kalau kita lihat Alkitab bahasa Inggris, King James, dia kata makanan dan minuman with bread and water. Dengan roti dan air. Nah, roti dan air ini diambil Obadya dari mana? Dari istana Ahab. Berarti di istana Ahab yang ada dalam kekeringan itu cuma roti dan air. Maka orang di istana Ahab makan roti dan air saja. Tapi Elia, air dari sungai Kerit, roti dibawa oleh Gagak, masih ada kelebihannya. Apa? Ada daging. Berarti di istana saja hanya roti dan air. Tapi Elia dipelihara Tuhan, roti air plus daging. Berarti dalam keadaan krisis seperti ini, raja saja tidak punya daging, tapi Elia bisa dapat daging. Artinya kalau Tuhan memang mau memelihara kita, dia sanggup memelihara kita dengan cara-cara yang ajaib sekalipun. Kalau dia memang mau tolong kita, dia sanggup menolong kita dengan cara-cara yang ajaib sekalipun, bahkan secara luar biasa dia menolong kita. Saya kira pengalaman kita masing-masing, kita telah melihat begitu banyak kasus, begitu banyak peristiwa di mana Tuhan menolong kita dengan cara-cara yang ajaib. Kalau kita diberi kesempatan untuk bersaksi, kita bisa bersaksi bagaimana Tuhan tolong saya dengan cara yang ajaib. Tapi gereja kita pun bukankah mengalami sepanjang sejarah kita, gereja kita berdiri sampai hari ini, betapa banyak peristiwa-peristiwa ajaib yang kita alami, bukan? Saudara-saudara yang mengikuti gereja ini dari pertama 7 atau 8 tahun yang lalu, saudara tahu persis bagaimana mujizat demi mujizat kita alami di luar pikiran kita. Kita mulai gereja tidak punya apa-apa. Tapi saudara mungkin ingat pagi-pagi hari orang datang turunkan speaker, bukan? Dari mana? Tidak tahu, dari toko suruh turun, ada orang pergi bayar kemarin. Lalu suruh antar jam 8 pagi untuk Pak Pendeta Esra suruh di Hotel Dewata. Dia turunkan situ dan hari itu kita pakai, tapi kita tidak tahu dari mana datangnya. Kita memang tidak tahu dari mana datangnya, tapi itu pasti burung gagak yang Tuhan kirim. Saudara-saudara, pernahkah saudara mengalami burung gagak mengantar sesuatu bagi saudara? Dalam tanda petik, burung gagak mengantar saudara makanan atau minuman atau apa yang saudara perlukan. Tuhan punya cara yang ajaib. Karena itu mengapa kita mesti khawatir dalam keadaan krisis atau dalam keadaan kesulitan ekonomi, seringkali kita cemas, kita khawatir besok makan apa, minum apa, hidup bagaimana dan sebagainya. Tapi ingat, kalau kita anak-anak Tuhan, Tuhan punya 1001 cara yang bahkan di luar kemampuan kita. Dia bisa memberkati kita, dia bisa menolong kita, dia bisa mencukupi kebutuhan kita dengan berbagai macam cara yang di luar kemampuan nalar kita untuk mendeteksinya. Saya membaca satu cerita bagaimana ada seorang pedagang jeruk, buah-buahan yang dia menjual buah-buahan. Tapi anaknya sakit. Anaknya sakit sedemikian rupa tapi mereka tidak sanggup untuk membiayai berobatnya anaknya ini. Nah, dia dirawat di rumah saja karena tidak sanggup untuk membiayai rumah sakit. Tapi mereka adalah penjual buah.
Tapi mereka adalah orang yang sangat takut akan Tuhan. Dan mereka sangat pegang firman Tuhan. Kalau jualan tidak boleh kurangi jumlahnya. Pernahkah saudara jualan lalu mengurangi jumlahnya dikit? Tapi ini orang tidak mau. Karena dia tidak mau, dia takut. Kalau dia sudah kasih pas ukuran, ternyata ukuran meleset dan jadi kurang. Karena itu setiap kali dia timbang buat orang, dia selalu kasih lebih. Supaya kalau meleset, pas. Kalau dia kasih pas dan ternyata meleset, jadi kurang. Karena dia kasih lebih, begitu meleset jadi pas. Dan itu kebiasaan dia. Satu hari ada orang datang beli buah. Dan orang itu mungkin karena takut ini ditipu. Mereka lihat ini timbangan. Tapi dia kasih lebih. Pesan sekian kilo, dia kasih lebih. Dia kasih lebih dan akhirnya ini orang bertanya, kenapa Bapak bisa kasih lebih? Lalu dia ceritakan, dia punya prinsip. Kalau dia kasih pas ternyata meleset jadi kurang. Lebih baik dia kasih lebih, pas meleset jadi pas. Wah, ini orang tertarik dengan dia dan ngobrol. Bapak tinggal di mana? Ibu tinggal di mana? Oh, di sana. Bolehkah kami berkunjung? Akhirnya hari itu suami istri yang tidak dikenal ini berkunjung ke rumah. Anak berapa orang? 6 orang. Apa saja mereka? Sekolah di mana? Bagaimana mereka? Tanya-tanya anak-anak, tahu satu sakit. Begitu tahu satu sakit, akhirnya dia bilang, sekarang bawa mereka ke rumah sakit dan bawa dia ke rumah sakit dan seluruh biaya kami yang tanggung. Dan semua anak yang tadi sekolah semua ada yang tidak sekolah, semua biaya sekolah kami yang tanggung. Orang tidak dikenali. Bukankah itu burung gagak yang Tuhan kirim menolong hamba-hambanya? Tuhan punya burung gagak terlalu banyak. Jikalau dia mau tolong saudara, apa sih susahnya? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa hati raja seperti sungai di tangan Tuhan? Dia bisa mengaliri kemana? Kalau musuh saja Tuhan sudah berkati kita, dia berkati. Bukankah Mesir itu musuh Israel? Tapi begitu Israel mau keluar, Tuhan menggerakkan hati orang-orang Mesir. Mereka menyumbang kepada Israel. Musuh bisa memberkati anak Tuhan kalau Tuhan menggerakkan mereka. Tuhan punya banyak burung gagak. Karena itu jangan pernah takut hidup dalam keadaan yang sukar, sulit dalam kondisi seperti ini. Ingat, Tuhan punya cara ajaib untuk menolong saudara. Tempat kedua yang menjadi tempat di mana Elia dipelihara adalah di Sarfat. Setelah beberapa waktu kata teks kita, sungai jadi kering. Tuhan lalu perintahkan Elia pindah ke Sarfat. Ayat 7 sampai 9. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Ini aneh. Ahab menikahi Isabel, putri dari Etbaal, Raja Sidon. Lalu Elia mau dikejar dan dibunuh oleh Ahab dan Isabel. Dari sungai Kerit Tuhan suruh Elia pergi ke Sidon. Ini berarti pergi ke daerah kekuasaan mertuanya Ahab. Ini bisa bahaya. Tapi mungkin juga bisa aman karena mungkin pikiran nalar manusia tidak bayangkan mana mungkin Elia lari bersembunyi di kerajaannya bapak mertua. Tapi gara-gara itu Elia aman. Bersiaplah pergi ke Sarfat termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana. Ketahuilah aku memerintahkan seorang janda memberi engkau makan. Kata di sini diulangi, aku memerintahkan. Tadi dikatakan aku memerintahkan burung-burung gagak. Sekarang aku memerintahkan janda untuk memberi engkau makan. Ini luar biasa. Berarti seperti Tuhan memelihara di Kerit, dia juga memelihara di Sarfat. Dia selalu punya burung gagak untuk memberkati kita. Tapi dia selalu punya janda juga untuk memelihara kita. Janda tanda petik. Nah, saudara-saudara, setelah itu Elia pergi ke sana. Waktu Elia sampai di sana, apa yang terjadi? Ayat 10-11. Sesudah itu dia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah dia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Dia berseru kepada perempuan itu, katanya,
cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara, waktu disuruh ambil air bagiku, perempuan ini tidak keberatan. Tapi begitu suruh ambil roti, perempuan ini mulai mengajukan keberatannya. Ayat 12, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu kalimat terakhir, setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Mengapa? Bukan karena tepung itu ada racun, bukan karena minyak ada racun, tapi ini kalimat-kalimat putus asa. Ini stok terakhir. Dan setelah kami makan ini, kami tidak punya makanan lagi dan hanya tunggu mati saja. Ini kalimat putus asa. Banyak orang dalam krisis suka mengucapkan kalimat putus asa begini. Seperti janda ini. Tapi saudara, mengapa sampai ketika minta air, dia tidak keberatan. Minta roti, dia mengajukan keberatan seperti ini. Mungkin air bukan masalah di Sidon. Tapi mengapa roti jadi masalah? Karena ada penafsir mengatakan makanan di Sidon disuplai dari Israel. Kalau Israelnya kekeringan, Sidon pasti kelaparan juga. Dan karena itu maka begitu omong roti, dia bilang tidak ada, ini stok terakhir, setelah ini akan mati. Lalu Elia mengucapkan kepada dia, ayat 13-14. Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke muka bumi ini. Saudara bayangkan kalau saudara yang adalah janda itu. Ini stok terakhir. Ini uang terakhir. Tapi hamba Tuhan ini datang dan berkata, kasih saya duluan, nanti kau belakangan. Saya saja tidak cukup kasih kau. Ya. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh janda itu. Dia mau melakukannya, dia taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Hari itu ada tepung dan ada minyak yang bisa dibikin roti. Kalau dia bikin roti dari tepung dan minyak itu, roti pasti ada di tangannya. Itu pasti. Tapi masalahnya adalah Elia bilang, minyak tidak akan habis, tepung tidak akan habis. Minyak tidak akan habis, tepung tidak akan habis. Tapi ini kan belum pasti, dia belum lihat. Tapi kalau dengan stok terakhir dia buat roti, roti ada. Berarti roti yang dia punya dengan stok terakhir ini, itu pasti. Tapi minyak tidak akan habis, roti tepung tidak akan habis, ini belum pasti. Tapi menariknya, yang pasti ini dia serahkan demi yang tidak pasti. Karena itu, Keil and the Leeds mengatakan, dia menyerahkan yang pasti untuk yang tidak pasti. Karena dia percaya kepada firman Tuhan. Akibatnya apa? Terjadi mujizat yang besar. Memang minyak tidak habis, tepung tidak habis. Dan mereka bisa hidup beberapa waktu lamanya. Kekeringan 3,5 tahun. Maka kurang lebih 3,5 tahun. Minyak tidak habis. Tepung tidak habis. Itu sebuah mujizat. Tapi apa yang mau saya tekankan di sini saudara? Yang saya tekankan di sini adalah ternyata Tuhan memberi makan Elia. Memelihara Elia. Bukan pakai seorang konglomerat. Tapi Tuhan memelihara Elia. Dengan menggunakan seorang janda melarat. Pendeta Raprap mengatakan Tuhan memelihara Elia pakai janda melarat. Bukan pakai janda kembang. Kata pendeta Raprap begitu. Seringkali kita berpikir kita akan dipelihara kalau kita dikelilingi oleh konglomerat-konglomerat. Orang-orang berduit, orang-orang yang punya penghasilan hebat. Hidup saya pasti aman. Kalau di sekeliling saya ada orang-orang yang ekonomi bagus, saya pasti terjamin. Kalau saya kekurangan, mana mungkin mereka tutup mata. Seringkali kita berpikir begitu, tapi Tuhan melakukan cara yang lain. Di sekitar Elia tidak ada konglomerat, yang ada adalah janda melarat. Tapi Tuhan justru memelihara dia menggunakan janda melarat itu. Dan memang di sini lagi-lagi Tuhan memang seringkali melakukan hal-hal yang melampaui pikiran kita, melampaui
perkiraan kita melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Tuhan sanggup melakukan hal itu. Saudara mungkin masih ingat cerita saya ya. Waktu saya naik bemo, karena ikut persekutuan, pendetanya khotbah, kita mesti memberi yang terbaik bagi Tuhan. Waktu mau kolekte saya buka dompet hanya ada uang 1.000. 1 daun. Ini kasih atau tidak? Kalau kasih, pulang bagaimana? Naik bemo bagaimana? Kalau tidak kasih, hati digerakkan. Masih kasih tidak. Kantong kolekte sudah beredar. Tiba-tiba dia sampai muka. Dalam nama Yesus taruh 1.000. Apa boleh buat? Dan kosonglah dompet hari itu. Tapi setelah saya berdoa, Tuhan, saya percaya kalau saya sudah beri untuk Tuhan, Tuhan pasti bisa pimpin saya naik bemo dengan selamat. Tiba di rumah. Hari itu saya dengan seorang teman. Namanya Ananias Leo. Dan saudara-saudara, saya keluar persekutuan tunggu bemo. Dan saya sudah prediksi. Kita akan naik bemo dari Kuanino. Waktu naik sampai tengah jalan ada orang. Waktu kita naik di kendaraan ada orang yang kenal saya. Lalu dia menyapa saya, halo Esra dari mana? Saya dari persekutuan Bapak. Oh begitu ya, persekutuan di mana? Basa-basi. Lalu setelah bemo jalan dia akan turun duluan. Waktu dia turun duluan dia bilang, Esra saya sudah bayar ya. Terima kasih. Itu bayangan saya. Maka berdirilah tunggu bemo. Dan begitu bemo lewat kami tahan naik 2 orang. Ternyata bemo kosong. Tidak ada orang. Begitu bemo kosong tidak ada orang. Cilaka ini. Ya cilaka. Tapi bukankah Tuhan bisa bekerja? Di tengah jalan Tuhan bisa kirim orang. Saya Tuhan kirimlah orang ya Tuhan. Tapi tolong kirim orang yang kenal saya Tuhan. Maka saya mulai berdoa. Supaya Tuhan kirim orang. Bemo mulai naik dari Kalam Hidup. Dia naik. Saya lihat sepanjang ini kan jam 10 malam. Saya lihat sepanjang jalan kosong. Tidak ada orang. Tapi saya tetap percaya. Hatiku percaya. Tuhan pasti akan kirim orang. Dia sampai di mana tuh Istana Permai. Saya lihat ke arah sana masih kosong juga. Saya tikam kepala saya berdoa sampai keringat. Begitu saya angkat muka. Ini si teman saya Ananias nih. Ada musik lalu dia goyang-goyang begini. Saya jadi emosi. Saya bilang, woi bodoh berdoa. Saya ada keringat harus berdoa, kau goyang-goyang. Ya, akhirnya dia juga berdoa. Kami dua berdoa supaya Tuhan kirim orang. Begitu. Maka kita berdoa supaya dia turun dari rumah sakit umum. Saya lihat, wih kosong. Ini susah Tuhan. Tapi bukankah Tuhan bisa menolong kita tepat pada waktunya? Percayalah, Tuhan pasti kirim orang. Dia turun dari rumah sakit, mulai sampai Patung Sonbai, saya mulai putus asa. Ini turun orang tanya, lu dari mana? Dari ibadah. Bawa apa? Bawa Alkitab. Bayar, tidak bayar, orang tampeleng kita di situ. Dia sampai putaran di Polres Kupang. Saya betul-betul habis dan saya bilang, Tuhan jadilah kehendakmu. Ya apapun terjadi. Ya, saya tikam kepala dan tutup mata berdoa pura-pura tidur. Nah, tiba-tiba konjaknya bilang, Nyong, bangun sudah, bangun. Lu pi mana? Terminal kakak. Turun di sini sudah. Belum sampai terminal. Di kantor bupati. Turun sudah. Begitu saya turun, saya masih pura-pura lagi campur dompet. Dia sudah. Karena harusnya di terminal. Lu mau sampai terminal, kita tidak sampai terminal. Hanya sampai di sini, jangan lu turun sudah, lu tidak usah bayar, lu tinggal jalan kaki pisah saya. Saya bilang, aduh. Tuhan, kalau engkau memang mau tolong, kenapa mesti sport jantung begini? Ya, tapi saya belajar satu pengalaman. Kita seringkali berpikir, jikalau Tuhan tolong saya, dia bisa pakai ini, dia bisa pakai ini, bisa pakai ini. Semua prediksi ada. Tapi Tuhan punya cara. Tolong kita di luar prediksi kita. Ada amin saudara? Ada amin? Amin. Maka karena itu saudara, jangan takut. Jangan takut. Tuhan sanggup memelihara kita dengan cara-cara yang ajaib. Jadi bagaimanakah cara Tuhan memelihara umatnya di tengah krisis? Dia mempergunakan banyak cara-cara yang ajaib, cara-cara yang melampaui pikiran kita untuk memberkati kita. Sekarang yang kedua, yang terakhir. Ini hari khotbah pendek. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam kondisi krisis? Kalau yang pertama tadi kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Tapi sekarang yang kedua, bagaimana seharusnya kita bersikap
Kalau kita berada dalam keadaan krisis kah atau kelesuan ekonomi kah, entah global, entah itu pribadi kita dan sebagainya, bagaimana kita bisa bersikap yang baik. Dan di sini saya mengajak kita melihat bagaimana Elia bersikap di tengah-tengah krisis ini. Saya mencatat beberapa hal. Pertama, di sini sikap yang harus kita miliki adalah bergantunglah kepada Tuhan. Adalah wajar, masuk akal. Kalau Tuhan yang memelihara saya mesti bergantung pada Tuhan. Kalau Tuhan yang mencukupi kebutuhan saya, wajar saya bergantung kepada Tuhan. Tapi yang terjadi kebanyakan tidak demikian. Tuhan seperti saya bilang tadi, Dia bisa memelihara, memberkati kita dengan menggunakan alat-alat dalam tangan Tuhan. Dia bisa pakai sungai Kerit sebagai alatnya untuk memelihara Elia. Dia bisa pakai Gagak sebagai alatnya. Dia bisa pakai janda sebagai alatnya untuk memelihara kita. Tapi seringkali orang lupa bergantung pada Tuhan, tapi mereka bergantung kepada alat-alat itu yang Tuhan pakai. Seperti Elia dipelihara dengan sungai, burung, dan janda. Tuhan juga bisa memelihara kita dengan sungai-sungai, gagak-gagak, dan janda-janda. Tapi seringkali kita justru menggantungkan pengharapan kita bukan kepada Tuhannya, tapi kita menggantungkan pada diri kita, pada sungai, pada burung gagaknya, dan pada jandanya. Padahal kita lupa bahwa 3 hal itu sebenarnya hanya alat yang Tuhan pakai memelihara kita. Mengapa tidak bergantung kepada Dia sebagai sumber, tapi bergantung kepada alat-alatnya? Maka di sini sikap yang benar ketika kita berada dalam kesulitan ekonomi, kelesuan ekonomi, bahkan krisis apapun, persoalan-persoalan hidup, sadar Dia bisa memelihara saya dengan berbagai cara. Dia bisa memelihara saya dengan berbagai macam alat. Tapi iman saya tidak boleh pada alat-alatnya itu, tapi kepada sumbernya, yakni Tuhan. Ada satu fakta menarik di dalam teks kita. Elia sekian lama dipelihara Tuhan. Minum dari sungai Kerit, makan dari burung gagak. Lalu ayat 7 hingga 9. Tetapi setelah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sungai jadi kering. Lalu Tuhan bilang, Elia, sekarang pergi ke Sarfat. Aku sudah perintahkan janda untuk menghidupi kamu di sana. Mengapa Tuhan membiarkan sungai kering? Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Jikalau Tuhan Maha Kuasa, tidak bisakah Dia membuat sungai tempat Elia minum dari situ bertahan terus selama 3,5 tahun dan tidak kering? Kalau Tuhan mau bisa. Tapi mengapa Tuhan membiarkan sungai itu kering? Dan lalu Elia akhirnya harus pindah dari sungai Kerit menuju ke Sarfat. Jawabannya adalah, mungkin sekian lama beberapa saat Elia di sungai Kerit, dia sudah nyaman dengan air sungai Kerit. Dia sudah nyaman dengan roti dan daging dari burung gagak. Tapi Tuhan bilang, sekarang itu mesti kering. Mengapa? Supaya hidupmu tidak bergantung pada sungai itu. Tidak bergantung pada gagak. Tapi bergantung kepada Aku. Saya yakin bahwa ada Tuhan di balik keringnya sungai Kerit. Bukan semata-mata karena memang waktu itu tidak turun hujan. Tapi Tuhan dalam providensinya memang mengeringkan sungai itu. Supaya apa? Supaya Elia tidak nyaman di situ dan harus pergi. Perhatikan komentar dari Warren Wiersbe. Dia mengatakan artinya sederhana. Bahwa Tuhan mempunyai tempat yang lain untuknya. Untuk Elia. Dan itu adalah sebuah peringatan bagi Elia untuk mempercayakan diri kepada Tuhan dan bukan kepada sungai. Percayakan dirimu kepada Tuhan dan bukan sungai. Kebanyakan kita mungkin terlalu lama di sungai, merasa nyaman di sungai, kita menggantungkan hidup kita di sungai dan lupa bergantung pada Tuhan. Dan itulah sebabnya seringkali sungai yang menjadi tempat di mana pengharapan dari Elia untuk hidup Tuhan keringkan. Supaya dia tidak bergantung pada itu. Hati-hatilah dengan hal-hal yang saudara gantungkan hidup saudara. Padahal itu bukan Tuhan.
Tuhan bisa keringkan itu. Mungkin kita mencintai seseorang. I can't stop loving you. I love you bertubi-tubi. Aku tidak bisa hidup tanpa kau. Kalau kita berkata aku tidak bisa hidup tanpa kau, biasanya Tuhan kasih kering itu. Tuhan cabut dia supaya kau sadar bahwa tanpa dia pun kau masih bisa tetap hidup. Banyak wanita berkata kepada saya, aku tidak bisa hidup tanpa kakak. Tapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu dan sekarang saya lihat mereka masih hidup kok, baik-baik saja kok. Karena itu saudara, jangan menggantungkan hidup kita kepada alat-alat yang Tuhan pakai atau siapapun selain Tuhan. Karena semua ini alat, tapi di atasnya ada Tuhan yang merupakan sumber. Maka bergantunglah kepada sumbernya dan bukan alat-alatnya. Ada saatnya Tuhan mungkin mengeringkan sungai Keritmu. Tapi pada saat sungai Keritmu kering, burung gagakmu tidak datang lagi. Tak usah khawatir, ada janda yang Tuhan siapkan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara memberkati kita. Satu cara Tuhan memberkati kita dengan cara ini beberapa tahun. Kita mulai nyaman dengan cara ini. Tiba-tiba cara ini habis dan kita merasa hidup kita berakhir. Tidak. Kalau ini berakhir, Tuhan pasti buka pintu yang lain. Kalau kamu betul-betul anak Tuhan yang taat, kalau Tuhan membuka satu pintu, tutup satu pintu, artinya dia siap membuka pintu baru bagimu. Lalu mengapa mesti takut kalau memang saudara bergantung pada Tuhan? Saya kasih satu kutipan. Dengarlah, sungai Tuhan selalu dikeringkan. Dia tidak ingin kita tinggal di tempat yang sama selalu. Ini adalah masalah besar kita. Kita berada dekat sungai yang membuat kita nyaman, dikelilingi oleh kelimpahan, dan kita ingin beristirahat di sana sepanjang sisa hidup kita. Lalu saat Tuhan izinkan untuk sungai itu mengering, kita seringkali berduka dan menyalahkan Tuhan karena mencobai kita. Izinkanlah saya bertanya pada kalian, apakah Elia sedang murtad saat sungai itu mengering? Tidak, dia sedang bertumbuh secara rohani. Sarfat berkali-kali lebih indah dari Kerit. Tapi tolong catat satu hal, bahwa Tuhan menutup Kerit sebelum dia membukakan Sarfat. Iman harus diuji. Selalu ada waktu di mana segala sesuatu nampak betul-betul tanpa pengharapan. Itu terjadi pada Elia dan itu juga akan terjadi pada kita. Mungkin sekian lama saudara hidup, saudara bergantung kepada suami. Suamilah tempat di mana saudara hidup. Tahu-tahu suami mati. Dan saudara berkata, Bapak pergi meninggalkan saya dengan anak-anak tanpa apa-apa. Habislah saya. Keritmu sedang kering. Tapi ada janda yang Tuhan siapkan. Atau mungkin saudara adalah anak-anak yang tahu-tahu papa mati, mama mati dalam kondisi masih kecil. Bagaimana kita kecil, bagaimana kita melanjutkan hidup kita tanpa orang tua yang menjadi tempat kita bergantung sekian lama. Tapi kalau Kerit dikeringkan, selalu ada janda Sarfat yang Tuhan sediakan. Bergantunglah pada Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Dan bukan pada apapun juga. Mazmur 121 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya lihat gunung-gunung yang tinggi. Apakah pertolongan datang dari sana? Tidak. Pertolonganku hanya dari Tuhan. Dalam kondisi krisis, kelesuan ekonomi, saudara mungkin punya kesukaran-kesukaran. Ingat, ada banyak alat Tuhan. Tapi bergantunglah pada Tuhannya dan bukan pada alat-alatnya. Ini sikap pertama yang kita harus punya. Yang kedua, sikap yang kita harus punya adalah belajar menyesuaikan diri dengan keadaan. Apa maksudnya belajar menyesuaikan diri dengan keadaan? Sebelum ini tidak ada krisis. Biasa-biasa. Keadaan normal sebelum Elia datang dan memberitakan hukuman Tuhan pada Ahab dan Israel. Itu berarti waktu itu hujan masih aman, embun masih aman, segala sesuatu masih normal. Dan pasti makan dan minumnya Elia pun pasti normal. Tapi
Tiba-tiba gara-gara hukuman Tuhan, krisis melanda negeri. Maka Elia pun terkena dampaknya. Karena ketika semua kekeringan, Elia juga pasti akan mengalami kesulitan dalam soal makan, dalam soal minum. Dia mungkin bukan orang kaya raya, tapi sebelum krisis dia pasti makan cukup, minum cukup. Tapi gara-gara krisis terjadi, Tuhan membawa dia kepada tepi sungai Kerit. Dari sana dia minum dari air sungai Kerit. Saudara, ini musim kering. Jangan saudara bayangkan sungai Kerit yang meluap dengan airnya yang limpah ruah. Tidak. Ini musim kering. Sangat mungkin bahwa air yang mengalir di sungai Kerit adalah sisa-sisa air yang sedikit sekali. Itulah sebabnya beberapa saat kemudian kering. Jadi mungkin sekian lama dia minum dengan nyaman. Tapi sekarang dia harus minum dari sisa-sisa sungai yang mungkin tidak terlalu higienis. Dia sekian lama makan dengan nyaman, makan enak, makan secara wajar. Tapi sekalipun ini mujizat, datang burung gagak, bawa roti dan daging. Tapi itu dibawa oleh burung gagak. Kalau burung gagak bawa, dia pasti membawa di paruhnya. Dan makanan itu yang sudah ada di paruh binatang itulah yang harus dimakan oleh Elia 2 kali sehari. Sekarang saya tanya, maukah saudara makan roti yang sudah digigit oleh anjing? Maukah saudara makan roti yang sudah kena ludah anjing? Kalau anjing dikasih roti bawa kasih saudara, saya tidak yakin dia tidak kepengen. Mungkin air liurnya mengalir dan saudara yang mesti makan. Gagak itu adalah binatang pemakan bangkai, pemakan daging. Ingat cerita Nuh. Begitu Nuh melepas burung merpati dia masih pulang. Tapi lepas gagak dia tidak pulang lagi. Mungkin dia dapat banyak bangkai, makanya dia makan di sana dan dia tidak pulang lagi. Ini gagak ini burung rakus ini. Dan sekarang dia membawa roti dan daging di paruhnya. Dan Elia mesti makan makanan yang sudah mampir sejenak di mulut binatang. Itu tidak pernah dia alami sebelum masa krisis. Tapi sekarang, mau tidak mau dia mesti menyesuaikan karena kondisi krisis. Maka dia mesti hidup dengan air sisa sungai Kerit dan roti dan daging yang mampir sejenak di mulut binatang. Tapi biarpun begitu, dia tetap menyesuaikan. Jadi Elia makan apa? Istana raja saja cuma air dan roti. Sepanjang di Kerit ada air, ada roti, ada daging. Tuhan suruh dia ke Sarfat. Sampai di Sarfat, waktu minta air dapat. Waktu minta roti, janda bilang ini stok terakhir. Lalu dia bilang, bisakah membuat untukku roti sebundar kecil? Berarti rotinya sudah mengecil. Tapi masih ada. Airnya masih ada. Daging yang dikirit sudah stop. Dan sekarang di janda itu cuma air dan rotinya kecil. Berarti setelah dia pindah dari Kerit ke Sarfat, ada yang hilang dari menunya, yaitu daging hilang. Tapi Elia protes, tidak. Lagi-lagi dia hidup menyesuaikan diri dengan roti dan air saja di Sarfat. Maka di sini kita lihat 3 tahap penyesuaian diri Elia. Pertama, dia hidup nyaman sebelum krisis. Begitu krisis terjadi dan dia di Kerit, dia hidup sesuai dengan kondisi Kerit. Tapi begitu Kerit pun kering, dia pindah ke Sarfat, dia hidup sesuai dengan kondisi Sarfat. Ini mengajar kepada kita dalam kondisi ekonomi yang mungkin kurang bagus. Belajarlah berbijak untuk menyesuaikan diri dengan kondisi. Belajarlah mencukupkan diri sesuai dengan kondisi yang ada. Ada orang hidup dalam krisis, tapi gaya hidupnya seperti tidak ada apa-apa. Paulus mengatakan begini dalam Filipi 4 ayat 11-13. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang beri kekuatan padaku. Segala perkara ini artinya saat kelimpahan dia bisa hidup di situ. Saat kekurangan dia bisa hidup juga di situ. Paulus bisa menyesuaikan diri sesuai dengan kondisi yang ada. Maka di sini saudara, belajarlah untuk hidup berbijak saat kondisi keuangan, ekonomi mungkin kurang bagus. Saya mau beri kutipan dari Pendeta Rabrab yang baru saya temukan di internet tadi pagi. Saya capture saja gambarnya. Kita harus yakin bahwa Tuhan tetap memelihara kita dalam krisis. Tapi kita juga harus belajar menyesuaikan diri dengan situasi. Apa yang Tuhan beri, itu yang kita makan. Banyak orang hidup seolah-olah tidak ada krisis. Maunya makan seperti sebelum krisis. Gaya hidupnya seperti sebelum krisis. Sebelum krisis, gaji saudara cukup untuk makan ayam goreng Kentucky. Sekarang, gaji itu tidak cukup lagi untuk makan ayam goreng Kentucky. Ya kalau begitu, turunin situasi krisis. Tapi maunya kok terus makan ayam Kentucky. Turunin. Terus, Elia tidak begitu. Dia belajar menyesuaikan diri. Minum air dari anak sungai yang mungkin tinggal sedikit. Bahkan lama-lama kering. Dengan perkataan lain, dalam situasi seperti ini pun kita harus belajar hidup sederhana. Apa yang kita terima, itu yang kita cukupkan. Itu yang Paulus katakan dalam bacaan kedua. Saya ini sudah biasa hidup susah atau senang. Saya sudah biasa. Ketika senang dan kelimpahan, saya menyesuaikan diri. Ketika kekurangan, saya juga menyesuaikan diri. Ketika banyak duit, saya tetap makan secukupnya. Ketika nggak ada duit, saya sesuaikan dengan jumlah duit yang ada. Apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini terbalik. Bukannya kita menyesuaikan kebutuhan dengan duit, tapi kita memaksa duit sesuai dengan keinginan kita. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Duit tidak cukup. Tapi kita tetap mau makan ayam goreng Kentucky. Terpaksa harus menambah duitnya, bukan? Caranya korupsi. Jadi kalau duit kita hanya pas untuk beli tempe, belilah tempe selama krisis. Mengerti? Mengerti? Kalau mengerti ekspresinya. Ya. Nah kalau begitu saudara, banyak orang hidup dalam kondisi ekonominya tidak bagus, tapi gaya hidupnya seolah-olah dia konglomerat. Kalau sebelum keadaan masih jaya, tiap saat, tiap bulan boleh beli tas, terserah saudara. Tapi kalau sudah krisis, tahu setiap bulan mesti tas baru, kan pakai tas yang lama tuh kan bisa. Kenapa tiap bulan mesti tas baru, mesti sepatu baru, mesti baju baru, dan sebagainya. Belajarlah menyesuaikan diri. Itu bijaksananya dalam hidup ini. Kalau kondisi tidak bagus, istri-istri mungkin selalu punya pemberian tetap dari suami. Tapi kalau krisis begini, kalau memang menurun, ya sesuaikanlah dengan kondisi yang ada. Saya dulu kalau habis gereja begini biasa dengan teman-teman, pemusik, penginjil, ayo makan-makan. Kita makan. Siapa yang bayar? Mereka bilang bos yang mesti bayar. Saya yang bayar. Tapi ketika kondisi menjadi tidak bagus, saya berbijak. Jadi sekarang saya tidak pernah mau traktir mereka lagi. Ya, karena saya mesti belajar seperti Elia, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Belajarlah seperti itu. Itulah bijak. Maka dari atau dalam hidup yang kesulitan, kita mesti punya kebijakan menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Sekarang ketiga, terakhir. Kita mesti memiliki ketaatan kepada firman Tuhan. Tuhan memelihara Elia dalam kondisi yang sulit sekalipun. Di dua tempat Tuhan pelihara dia, di Sungai Kerit dan juga di Sarfat. Tapi pada waktu pertama kali terjadi krisis, kita lihat bagaimana firman Tuhan. Kemudian datang firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi Sungai Kerit. Ayat 5 berkata, lalu dia pergi melakukan seperti firman Tuhan. Berarti Elianya taat. Lalu kita bisa lihat ada satu komentar seperti ini. Pada waktu Sungai Kerit kering lagi, Tuhan mau suruh Elia ke Sarfat. Ayatnya, maka datang firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat, diamlah di sana. Bagaimana respon Elia? Sesudah itu dia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Berarti di sini firman Tuhan datang 2 kali kepada Elia dan Elia taat. Saya kasih satu kutipan. Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke sebuah kota bernama Sarfat. Jika kita menjadi Elia, mungkin kita akan menolak perintah Tuhan.
Bayangkan Elia dipelihara dengan baik di tepi sungai Kerit. Tanpa bekerja, Elia tetap dapat menikmati roti dan daging setiap hari. Hidupnya tidak kekurangan satu apapun. Bukankah hal itu merupakan sesuatu kehidupan yang sangat menyenangkan? Tapi sekali lagi, Elia memilih untuk taat kepada perintah Allah. Hasilnya, Elia diberikan kuasa melipat gandakan tepung dan minyak bagi janda Sarfat itu. Tidak hanya itu, Elia justru membangkitkan anak perempuan janda Sarfat itu dari kematian. Saudara, sekalipun kita tidak sedang membahas tentang janda di Sarfat, secara khusus kita bahas Elia, tapi janda Sarfat pun menunjukkan ketaatan. Ketika Elia bilang, buat roti itu, bawa padaku, kemudian baru kamu dan anakmu. Dia taat. Sekalipun dia tidak mengerti, dia taat. Dan ketaatan justru membuat dia terpelihara dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Tuhan sanggup memelihara kita. Dia sanggup mencukupi kebutuhan kita. Dia sanggup membuat kita tetap eksis. Catatan, kita mesti belajar taat. Ada banyak orang ketika kondisi menjadi tidak bagus, mereka tidak taat kepada Tuhan. Ketika mereka dalam keadaan jaya, mereka bisa taat kepada Tuhan. Ketika ekonomi memburuk, ketika keuangan memburuk, orang menjadi tidak taat pada Tuhan. Misalnya apa? Kalau saatnya semua berjalan aman, tidak sukar untuk beri persepuluhan. Tapi bagaimana kalau kekurangan? Waduh, saya sendiri kalau dulu memang ada kelebihan, kasih persepuluhan tidak ada masalah. Tapi sekarang dengan kondisi begini, untuk hidup saja tidak bisa. Bagaimana mesti kasih 10%? Lalu orang memilih tidak kasih persepuluhan. Artinya apa? Dalam keadaan krisis, mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Dalam kondisi seperti ini kita mesti perbanyak job. Begitu tawaran jobnya datang, kena hari Minggu, hari mesti berbakti. Bagaimana? Kondisi begini, mumpung ada kesempatan, kita tinggalkan gereja saja, pergi lembur dan lain sebagainya. Berarti dalam kondisi krisis, orang tidak berpegang lagi kepada firman Tuhan. Dan lain sebagainya. Tapi coba belajar dari Elia. Belajar dari janda Sarfat. Dalam kondisi krisis sekalipun, mereka taat kepada Tuhan. Dan jelas kita lihat Tuhan memberkati mereka. Di dalam Alkitab memang firman Tuhan selalu mengaitkan antara ketaatan dan berkat. Abraham disuruh taat, pergi keluar dari kampung halamannya, dia taat. Tuhan janji dia diberkati. Ketika dia diperintahkan, korbankan anakmu Ishak, dia mau, dia diberkati. Ketika dalam catatan perjanjian baru, Petrus sudah sepanjang malam cari ikan, tidak dapat. Tuhan bilang tebarkan di kanan, dia bilang Tuhan dari sepanjang malam saya sudah tebarkan jala, tidak dapat. Tapi karena Tuhan menyuruh, saya tebarkan. Maka dia diberkati. Jadi ada hubungan antara ketaatan dan berkat. Kita tidak bicara seolah-olah atau semata-mata berkat jasmani, tidak. Berkat bisa berkat jasmani, bisa berkat rohani. Tapi yang penting adalah kalau kita taat, ada hubungan dengan berkat Tuhan. Tuhan bisa memberkati kita. Saudara-saudara, karena itu pikirkan, apakah saudara adalah orang yang taat kepada firman Tuhan? Pada zaman Napoleon Bonaparte, ada seorang tentara biasa yang akhirnya diberikan penghargaan luar biasa dan pangkatnya dinaikkan cukup tinggi. Pemuda itu namanya Pierre. Kenapa dia sampai dihargai dan diangkat dengan pangkat yang tinggi seperti itu? Padahal sebelumnya dia hanya prajurit biasa. Pada waktu itu Prancis sementara perang sama Jerman. Dan orang-orang Jerman sudah menguasai begitu banyak wilayah Prancis. Sekarang orang-orang Prancis harus merebut kembali daerah mereka dari Jerman. Satu hari saudara, Pierre muda ini datang dan dia melamar menjadi tentara. Dan ketika dites, maka pimpinan dia, Jenderal McMahon, waktu itu melihat Pierre ini seorang pemuda yang hebat. Kenapa? Dia rupanya ahli dalam menembak pakai meriam. Dia seringkali tepat sekali. Dan dia jarang meleset. Satu kali ketika mereka mau merebut daerah Perancis yang sudah dikuasai Jerman, mereka sudah mengepung desa itu untuk merebutnya kembali. Pimpinannya Pierre sudah siap dengan meriamnya dan dia tidak pernah meleset. Lalu pimpinannya kasih teropong, coba kau teropong ke sana. Dia lihat ada satu buah rumah. Lalu jenderalnya berkata, dulu itu rumah orang Perancis.
Tapi sudah dikuasai Jerman dan sekarang Jermanlah yang menguasai rumah itu untuk menjadi semacam pertemuan mereka. Sekarang kamu tembaklah rumah itu. Biar lihat, lama sekali dia tidak tembak. Tembaklah, ada apa Pierre? Tembaklah. Siap komandan. Dia arahkan meriamnya dan tak! Tepat sasaran. Meledak. Setelah itu dia menangis. Lalu jenderal panggil, kenapa kamu menangis? Karena rumah itu adalah rumah papa dan mama saya. Saya lahir di rumah itu. Saya besar di rumah itu. Saya bahagia di rumah itu. Tapi Jerman menguasainya. Saya keluar. Papa mama saya mati. Sekarang saya harus menembak dan menghancurkan rumah saya sendiri. Dia menangis. Tapi untuk ketaatannya dihargai. Bahkan demi ketaatannya kepada pimpinannya. Dia tidak peduli. Dia mesti laksanakan tugasnya sekalipun menyakiti hatinya. Dia melaksanakan tugasnya biarpun itu sama dengan menghancurkan kenangannya. Tapi dia hantam saja karena ini tugas dari pimpinan. Dia tidak melawan. Napoleon, sampai kabar kepada Napoleon menghargai seorang Pierre dan dia diangkat dalam kemiliteran dengan pangkat yang tinggi sekali karena ketaatannya. Saudara-saudara, jikalau seorang Napoleon bisa menghargai seorang prajurit yang taat, mengapa Tuhan tidak memberkati orang-orang yang taat? Karena itu belajar taat. Kalau memang saatnya untuk berbakti, berbaktilah. Kalau memang saya mesti memberikan persembahan persepuluhan, berilah. Kalau memang saya mesti melayani, melayanilah dengan sukacita. Kalau memang saya mesti melakukan ini dan itu bagi Tuhan, lakukanlah dengan sukacita. Tanpa bersungut-sungut. Dan Tuhan tahu memberkati orang-orang yang taat. Dalam kondisi krisis kita mungkin diperhadapkan pada cara-cara yang tidak benar untuk menghasilkan uang. Tapi kalau kita berpegang pada firman Tuhan, Tuhan tahu memberkati orang-orang seperti itu. Karena itu saudara, saya tidak tahu kondisi ekonomi saudara bagaimana. Mungkin hari ini baik, besok menjadi buruk. Atau sekarang lagi buruk, atau bagaimanapun juga. Tapi percayalah, kalau saudara adalah orang yang bergantung pada Tuhan, saudara menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dan tetap taat pada firman Tuhan. Tuhan pasti memelihara saudara. Nats pembimbing kita 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Serahkanlah, bergantunglah, sesuaikanlah diri, taatlah. Maka saudara akan dipelihara di tengah krisis. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai. El itu Allah. Sad itu apa? Ini dari bahasa Ibrani yang kuno sekali. Sampai para penafsir beda pendapat. Sad itu apa? Sebagian penafsir mengatakan Sad itu adalah gunung yang tinggi. Kalau gunung itu tinggi berarti gunung ini perkasa, hebat sekali. Maka Allah disebut sebagai Allah El Shaddai. Artinya Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa. Maka kita menyanyi Allah maha kuasa. Dia besar, tinggi seperti gunung. Tapi penafsir lain mengatakan Shad itu mungkin menunjuk kepada buah dada seorang ibu, di mana seorang bayi menyusu di sana berbulan-bulan dan mendapatkan hidup dari sana. Jikalau tafsiran kedua yang benar, maka Tuhan itu seperti buah dada seorang ibu di mana seorang bayi hidup. Demikianlah kita menikmati dan menerima kehidupan dari Tuhan. Maka kita dengan pengertian semacam ini, kita boleh berkata Allah El Shaddai, Dia maha kuasa atau Dia menjadi sumber di mana saya hidup. Bergantunglah kepada El Shaddai ini. Mari kita bangkit berdiri.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari dengan lembut katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Amin. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Yesus pelihara. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hibur. Tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Dia berkat. Katakan dengan iman, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, El Shaddai mulia. El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, lebih sungguh-sungguh. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Dia besar, oh, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Banyak kali kami berada dalam kondisi yang sulit, membuat kami ragu, cemas akan hidup kami. Tapi hari ini kami dengar firman.
Tuhan punya cara sendiri. Tuhan tidak kekurangan cara. Bahkan cara-cara yang ajaib Tuhan bisa pakai di dalam memelihara kami. Ajar kami untuk kami beriman, percaya pada pemeliharaan Allah. Sambil kami bekerja, sambil kami berusaha, sambil kami membanting tulang mencari nafkah. Ajar kami menyadari bahwa Tuhan mempunyai cara sendiri memberkati kami. Tolonglah kami supaya dalam kondisi-kondisi yang sulit dalam hidup kami tetap bergantung pada Tuhan. Kami tidak bergantung pada manusia. Kami tidak bergantung pada cara tertentu. Kami tidak bergantung pada tempat-tempat tertentu atau alat-alat yang Tuhan pakai. Tapi kami bergantung kepada Tuhan. Ajar kami berbijak supaya kami bisa tahu menyesuaikan diri dengan kondisi yang kami sedang alami. Dan ajar kami untuk taat. Kami sadar seringkali atau banyak kali dalam kondisi hidup yang tidak bagus, kami menjadi tidak taat. Kami melonggarkan firman Tuhan, melonggarkan perintah Tuhan, berkompromi dengan hal-hal yang menyimpang dari firman. Tapi biarlah hari ini kami boleh berkomitmen untuk taat kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa orang-orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan tahu memelihara dan memberkati orang-orang seperti itu. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah firman ini membuat kami semakin beriman, semakin percaya, semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan biarlah Tuhan mampukan kami sebagaimana Tuhan memampukan kami mengerti firman ini. Mampukan kami untuk menjalankan, melakukan firman ini dalam hidup dan pelayanan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.